Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kata sifat atau ismu sifat dalam bahasa Arab, atau biasanya dikenal juga dengan istilah na'at. Kata sifat dalam bahasa Arab sama seperti kata sifat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Untuk mempermudahnya adalah semua kata yang bisa diimbuhi dengan kata paling atau lebih. Ya. Kalau dalam bahasa Arab biasanya mengikuti wazan atau pola fa'ilun. Contohnya kabirun, saghirun, jamilun. Polanya sama, harokat pertama a, harokat kedua i, ketiga sukun, dan terakhir menyesuaikan. Baik. Contoh-contoh kata sifat dalam bahasa Arab seperti bisa kita saksikan bersama di layar kaca. Tawil yang berarti panjang, lawan katanya qasir, pendek. Kabir, besar. Saghir, kecil. Qarib, dekat. Ba'id, jauh. Kathir yang berarti banyak. Qalil yang berarti sedikit. Harun, har yang berarti panas. Barid, dingin. Ghalin yang berarti mahal, lawannya adalah rakhis yang berarti murah. Lihat kalau kita perhatikan kata-katanya tawil, qasir, kabir, saghir, qarib, ba'id, rakhis, qalil, kathir, itu harokatnya, polanya sama. Begitu juga ada har, barid, ghal, ini polanya sama ya. Kalau ditambahin, ini adalah salah satu contoh kata sifat untuk kata benda yang mudzakkar atau sifat laki-laki. Sedangkan perempuan tinggal menambahkan huruf ta marbutah di belakangnya. Tawilah, qasirah, kabirah, saghirah, qaribah, ba'idah, kathirah, qalilah, harrah, baridah, ghaliyah, rakhiyasah. Nah, inilah contoh-contoh kata sifat dalam bahasa Arab ya. Baik, ternyata dalam bahasa Arab juga ada kaidah-kaidah kata sifat sama seperti bahasa yang lainnya. Baik, terdiri dari dua struktur. Pertama, kata sifat. Pertama adalah bendanya, benda yang disifati. Yang kedua adalah kata sifatnya. Contoh kata sifat. Talibun kabirun, artinya adalah talib yang besar atau siswa yang berbadan besar atau berpostur besar juga boleh ya. Ada kata yang berarti kata sifat. Contoh kedua. Nah, berikutnya ada perbedaan dengan mubtada khobar yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Sama dari kata talib dan kabir, cuman di sini beda. At-talibu kabirun, talib ditambahin alif dan lam, artinya pun berbeda. Talib itu besar, seperti yang sudah kita pelajari ya kan. Kalau nama orang nih gak perlu tambahin alif lam, masih ingat kan? Oke. Jadi paham kan apa perbedaannya? Nah, silahkan kalian pahami dulu perbedaannya apa. Talibun kabirun, at-talibu kabirun. Baik, kaidah susunan sifat dan mausuf atau sifat katanya, kata sifat, mausuf adalah bendanya. Pertama adalah jenis katanya sama. Jenis kata sama, ya sama jenis kata. Baik, nanti akan kita jelaskan ya. Yang kedua, sama jumlah dalam arti jumlah maknanya ya. Yang ketiga, sama ditambahin alif lam ataukah tidak. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ma'rifah, ma'rifat, atau sudah jelas. Yang terakhir, sama harokat akhirnya. Baik, kaidah yang pertama kita bahas. Sama jenis kata.
Mudzakkar dengan mudzakkar, benda mudzakkar dengan kata sifat mudzakkar juga. Talibun, talib mudzakkar laki-laki. Jamilun artinya talib yang tampan. Muannats dengan muannats. Talibah perempuan, jamilah, talibatun jamilatun. Artinya talibah yang cantik. Bisa dimengerti? Oke, yang kedua sama jumlah maknanya. Maksudnya apa? Arti benda tunggal ya dengan bentuk tunggal juga. Talibun jamilun, ini artinya satu orang talib yang tampan, satu orang talib. Nah, sekarang kalau dua kata, dua arti atau arti ganda. Talibatani, dua orang talibah. Jamilatani, artinya apa? Dua orang talibah yang cantik-cantik. Masih ingat kan? Arti ganda mengandung tambahan ani. Jamilatani. Simple yang contoh yang pernah saya sampaikan adalah Sadatani. Ada dua kampung Sadatani. Sadatani Londoh dan Sadatani Landeh dan Sadatani Tonggo atau atas bawah. Nah, inilah Talibatani, Jamilatani ya. Nah, sekarang arti banyak dengan kata sifat yang banyak juga. Al-muslimuna jamiluna, belakangnya waunun, ini juga kata sifatnya waunun. Talibatun jamilatun, tolibah yang cantik-cantik. Ini ada alif dan ta, masih ingat kan? Bentuk jamaknya artinya tolibahnya banyak. Di sini juga bisa tolibat, di sini juga sama, tolibatun jamilatun. Kalau kalian menggunakan redaksi tolibatun jamilah, salah ya, karena ini tolibat. Nah, begitu juga al-muslimun jamilun, orang-orang Islam yang tampan-tampan. Kalau kalian menggunakan sampel al-muslimun jamil, salah, karena al-muslimun banyak. Yang ketiga, sama ditambahin alif lam ataukah tidak, atau ma'rifat ya, dengan ma'rifat juga diawali alif lam. At-talibu al-jamilu, talib yang tampan. Contoh dalam Al-Quran, perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. Lihat yang saya kasih warna ungu, as-sirata dan al-mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim artinya jalan yang lurus. Lihat, ada alif lam, juga ada alif lam ya. Lihat harokat akhirnya juga sama, a, ini juga a. Yang tanpa alif lam contohnya adalah talibatani jamilatani ya, enggak ada alif lam depannya, seperti contoh yang tadi, dua talibah yang cantik-cantik. Nah, contoh dalam Al-Quran, sudah hafal nih suratnya. Ini surat yang sudah kalian hafal, ada di juz 28, surat At-Tahrim. Panjang banget nih. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khaira. Ada kata azwajan khaira tanpa alif lam semua. Min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin tayyibatin wa abkara. Lihat, muslimatin mu'minatin, enggak ada alif lam. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin, artinya jika Nabi menceraikan kamu, maka boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik, azwajan khaira, daripada kamu, yang patuh, muslimat, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat. Ya, itulah ya contoh dalam Al-Quran. Dan yang kaidah terakhir adalah sama harokat akhirnya. Contoh harokat akhirnya At-talibu al-jamilu, talib yang tampan, bermakna ganda, diakhiri alif dan nun. Talibatani jamilatani,
dua thalibah yang cantik-cantik. Contoh dalam Al-Quran, perhatikan, anin naba'il azim. Lihat, an-naba'i al-azim, ya harokatnya sama, i awalnya alif lam, juga alif lam, ya, tentang berita yang heboh. Dalam Al-Quran diartikannya berita yang besar. Maksud besar itu adalah berita yang heboh, atau bahasa kita sekarang viral lah kurang lebih, ya. Baik, contoh berikutnya dalam Al-Quran juga, dalam surat apa nih? Fiha kutubun qayyimah. Nah, ini surat pendek yang sangat sudah kalian hafal. Ada kata kutubun qayyimatun. Ini ini juga Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang berisi ajaran benar. Baik, jadi kesimpulannya dari kata sifat adalah, kalau diartikan ke bahasa Indonesia, kalau kita melihat contoh dalam Al-Quran yang berarti yang, ya. Tapi kalau kita bikin sendiri, nggak masalah, sangat mudah, tinggal mengikuti 4 kaidah ini, ya. Baik, yang pertama adalah apa, masih ingat? Sama jenisnya. Yang kedua, sama artinya, sama maknanya. Yang ketiga, sama diawali alif lam ataukah tidak. Yang terakhir, sama harokat akhir katanya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kalau belum paham, dipersilahkan, bisa kabarkan, bisa wapri, atau bisa japri ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nakhtatim bilhamdalillah wa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau setoran tapi nggak diangkat, jangan